Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Assalam. Berjumpa lagi dengan saya Desi Arisandi di podcast SMA Plus Assalam. Nah, untuk podcast kali ini kita akan membahas sesuatu yang penting namun seringkali dilupakan gitu ya. Jadi kita akan membahas mengenai veteran Indonesia. Nah, untuk podcast kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa gitu ya. Tidak akan berlama-lama lagi, silahkan saja kita berkenalan dengan bintang tamu hari ini. Silahkan Pak. Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama Bapak Bobi Hadiansyah. Di sini Bapak berperan sebagai guru sejarah SMA Plus Assalam. Ya, begitu. Oke, perkenalannya cukup mungkin ya segitu ya Pak ya. Oke, kita langsung aja ke intinya gitu ya. Jadi hari ini kita akan membahas veteran gitu ya Pak ya. Oh, veteran. Kenapa kita membahas veteran? Karena seringkali veteran itu dianggap tidak ada gitu ya, bahkan cenderung dilupakan mungkin ya, padahal diperingati gitu ya, ada hari veterannya gitu ya. Nah, sebetulnya veteran itu apa? Veteran itu bisa dikatakan sebagai pejuang atau mantan orang yang bergerak di bidang kemiliteran ataupun di bidang kepolisian. Jadi bisa dikatakan veteran itu adalah orang yang telah berjuang bagi kelangsungan bangsa Indonesia ini, berjuang mati-matian tentunya ketika masa kemerdekaan dulu, seperti itu Ibu. Jadi seseorang bisa dikatakan veteran itu kalau ikut berjuang gitu Pak? Ya. Intinya? Ya, intinya bisa dikatakan seperti itu. Orang yang berjuang secara langsung melalui kontak bersenjata melawan para penjajah, misalnya melawan Belanda pada saat itu, bisa dikatakan veteran. Namun permasalahan veteran di Indonesia sendiri, ada pihak yang masuk ke kesatuan tentara itu bisa dikatakan veteran. Namun kalau berbicara kondisi saat itu, kita tidak bisa menutup mata bahwa orang biasa pun mungkin saja dia itu ingin ikut berjuang ya, seperti itu Bu. Jadi tidak harus masuk tentara dulu. Kalau dia punya rasa nasionalisme, patriotisme yang tinggi, tanpa disuruh pun ia akan mengangkat senjata tentunya. Nah, itulah permasalahan salah satu mengenai veteran di Indonesia itu seperti itu. Jadi semua orang bisa jadi veteran gitu ya Pak ya? Kalau dalam pengertian veteran ini bisa seperti itu, namun yang masuk ke kesatuan saja sih yang diakui gitu. Yang diakui oleh pemerintah gitu ya Pak ya? Seperti itu. Oke, nah sekarang bagaimana sih kondisi veteran saat ini gitu di Indonesia? Kondisi veteran saat ini di Indonesia seperti yang saya katakan tadi ya, ada yang sejahtera, namun ada juga yang bisa dikatakan kurang sejahtera karena tadi itu tidak termasuk dalam kategori yang tadi ya, masuk ke kesatuan tentara atau kepolisian. Jadi istilahnya dia itu berjuang sendiri tanpa adanya perhatian, mungkin seperti itu. Jadi tidak ada perhatian khusus dari pemerintah gitu ya? Bisa dikatakan seperti itu, bisa juga ya bagaimana itu kita tahu ya, kita kalau melihat acara kemerdekaan Republik Indonesia misalkan, pasti selalu ada dimunculkan sosok-sosok veteran, veteran yang hidupnya itu bisa dikatakan di bawah garis ya, cukup miris sekali. Oke, tadi kan hari ini kita membahas mengenai veteran itu apa, dan veteran itu kan sudah ada peringatan harinya gitu ya Pak ya. Nah, kenapa sih harus ada peringatan hari veteran? Ya, kalau dilihat dari sejarahnya sendiri, Hari Veteran itu diperingati setiap tanggal 10 Agustus ya. Nah, pada saat itu, tanggal 10 Agustus itu terjadi yang namanya gencatan senjata antara pihak tentara Indonesia ketika melawan Belanda saat itu Bu. Jadi, untuk mengabadikan momen tersebut, diadakanlah Hari Veteran Republik Indonesia. Ya, seperti itu.
sama seperti hari-hari yang lain, pasti ada yang latar belakangnya, pasti ada yang Momen bersejarah. momen mungkin. bersejarahnya seperti itu. Oke, nah kita kan tentunya harus menghargai dan menghormati gitu ya Pak, menghormati veteran Indonesia. Nah caranya itu seperti apa untuk menghormatinya? Untuk menghormati veteran Republik Indonesia saat ini adalah tugas kita sebagai generasi bangsa pada masa kini, tentunya harus senantiasa mau membaca buku-buku sejarah misalkan ya. Kita bisa melihat tokoh-tokoh veteran, tokoh-tokoh militer yang terkenal itu seperti yang sudah meninggal ya, Pak Gatot Subroto, kemudian Bapak Presiden kita juga Bapak Soeharto. Namun jangan hanya tahu pada tokoh-tokoh yang besar saja, tokoh-tokoh sejarah yang sudah terkenal saja. Namun kita juga harus mau menggali kembali, harus mau tahu tokoh-tokoh veteran, apalagi di sekitar kita ya. Iya. Misalkan kita itu punya orang tua ya, orang tua latar belakangnya itu sebagai tentara atau polisi yang pada zaman dulu berjuang di medan yang cukup berat, medan peperangan melawan upaya perebutan kembali kedaulatan di Indonesia seperti itu ya. Misalkan kita itu punya kakek, nah kita itu harus mau mendengar dari kakek-kakek kita, ataupun misalkan ada tetangga atau siapapun itu yang kita kenal, ya kita harus dapat mengambil hikmahnya gitu ya dari para veteran Indonesia. Jadi kalau misalkan ya contohnya keluarga terdekat dulunya ada sebagai veteran gitu ya, Nah, kita harus seperti ya menghargai, menghormati, dan juga kan seringkali mungkin suka berbagi pengalaman Ya, gitu ya, berbagi seperti itu. pengalaman, jadi harus apa ya, diambil hikmahnya gitu ya Pak ya, jangan dianggap betul. angin lalu gitu ya Pak ya. Ya, Karena kan dari sejarah kita belajar banyak hal gitu ya Pak ya. Seperti itu. Nah untuk selanjutnya kan hak-hak terdapat hak-hak veteran gitu ya Pak ya. Ya. Nah sebetulnya apa saja gitu hak-hak veteran secara umum aja Pak? Ya. Secara umum hak-hak veteran itu yang pertama adalah hak mendapat tunjangan. Hak mendapat tunjangan dari pemerintah tentunya ya. Dalam hal ini veteran itu harus dibiayai ya seperti itu, karena peran mereka itu begitu besar juga pada kemerdekaan Republik Indonesia, kemudian pada juga masa mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi seperti itu Ibu. Jadi harus ditunjang oleh pemerintah. Mungkin untuk penunjangan para veteran ini harus diadakan semacam sensus ya. Jadi kayak siapa yang masuk ketentaraan atau mungkin laskar-laskar juga bisa dipertimbangkan ya untuk menjadi veteran tadi untuk mendapatkan tunjangan, karena kita jangan melihat dari satu sisi saja, dari sisi pemerintah. Veteran itu harus terdaftar dari ketentaraan atau kepolisian, tapi harus melihat dimensi atau hal-hal yang lain juga. Oke. Nah berarti Kemudian ada lagi. Oke. Yang kedua itu adalah dana kehormatan, mungkin hampir sama ya, dana kehormatan itu kurang lebih yang tadi ya, pembiayaan seperti itu. Kemudian yang ketiga itu pemakaman di Taman Makam Pahlawan Ibu. Jadi kan kalau kalangan militer itu biasanya dimakamkan di TMP yang ada di Indonesia ini. Kalau di Jakarta mungkin di Kalibata, kalau di Bandung mungkin di Cikutra ya, seperti itu. Dan masih banyak lagi Taman Makam Pahlawan yang lain. Udah mungkin pas segitu? Ya. Oke. Nah selanjutnya kan tadi hak-haknya memang cukup banyak, tapi mungkin itu secara keumuman saja ya Pak ya. Nah untuk selanjutnya, menurut Bapak hak-hak veteran di Indonesia itu apakah sudah terpenuhi? Kalau berbicara atau belum? Pertanyaan apakah hak-hak veteran di Indonesia sudah terpenuhi, kita harus menggunakan data juga ya Ibu. Harus melakukan penelusuran secara langsung. Namun ketika kita melihat di lapangan, kita melihat di TV-TV ya, misalkan pada masa kemerdekaan itu banyak
veteran yang tadi seperti saya katakan hidup dalam serba kekurangan, hidup serba ya terbatas seperti itu. Jadi bisa dibilang itu menjadi semacam cambukan buat kita khususnya. Kemudian buat pemerintah juga, jangan sampai para veteran yang sudah berjuang mati-matian itu tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan gitu ya. Jadi mungkin intinya masih banyak gitu hak-haknya yang belum terpenuhi gitu ya Pak ya. Karena mungkin banyak faktornya sih gitu ya. Kita juga tidak bisa menyalahkan siapapun gitu ya Pak ya. Betul sekali. Betul. Nah selanjutnya apa sih sebetulnya teladan atau hikmah yang bisa kita petik gitu? Berbicara mengenai veteran, tidak dapat dilepaskan dari unsur-unsur nasionalisme, patriotisme, cinta tanah air, bela negara, dan lain sebagainya. Kita sebagai bangsa Indonesia tentunya harus selalu mau berjuang demi kemerdekaan bangsa kita, demi kemerdekaan yang seutuhnya. Kemudian tugas kita sebagai generasi penerus pada masa kini tentunya harus dapat mempertahankan kemerdekaan itu, harus terus berusaha untuk menjaga kedaulatan bangsa Indonesia. Jadi veteran itu begitu luar biasa ya untuk kami, untuk kita semua sebagai orang yang terdahulu berjuang. Mungkin di masa kini kita tidak mengalami peperangan yang seperti itu, tapi mereka mengalaminya seperti itu. Ya. Jadi banyak sekali gitu ya Pak, teladan atau hikmah yang bisa kita ambil dari seorang veteran gitu ya. Seperti itu. Mungkin sebelum ke penutup, Bapak mungkin bisa ngasih motivasi gitu ya Pak, khususnya untuk anak-anak di SMA Plus Asalam. Bagaimana sih kita berjuang gitu. Jadi jangan sampai kan kita sekarang tidak mengalami peperangan dalam artian perang di medan perang gitu ya. Meskipun kita mungkin perang juga sih gitu ya, melawan corona mungkin kan bisa ya. Itu. Nah itu bagaimana sih sikap atau misalkan cara kita untuk bisa berjuang gitu. Jadi biar rasa nasionalisme, patriotisme, bela negaranya itu tumbuh gitu. Cara terbaik untuk mengambil teladan hikmah dari para veteran itu adalah yang pertama tentunya ingat perkataan dari Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, jas merah ya Bu, jangan sekali-kali kamu melupakan sejarah ya. Jadi terus belajar sejarah lah. Mungkin sejarah itu dipandang sebagai mata pelajaran cerita ya Bu, dongeng seperti itu. Tapi kita jangan melihat penyampaiannya yang seperti itu, tapi lebih ke harus selalu dapat mengambil hikmah atau teladan dari setiap peristiwa yang dialami oleh orang-orang terdahulu. Tentunya itu akan semakin memupuk rasa nasionalisme, patriotisme, cinta tanah air kita terhadap bangsa Indonesia. Seperti itu. Oke. Mungkin podcast kali ini dicukupkan sekian ya Pak ya. Terima kasih atas waktunya, atas pemaparannya yang sangat luar biasa. Mungkin di sini Pak Bobi khususnya sebagai guru sejarah gitu ya, sangat menginginkan gitu ya veteran itu ya diakui gitu ya Pak ya, dan hak-haknya terpenuhi gitu. Jadi untuk kalian masa remaja-remaja gitu ya, jangan sampai kalian tidak mau berjuang gitu, jangan sampai kita kalah sama orang-orang terdahulu gitu ya. Oke, mungkin podcast kali ini cukup sekian. Jangan lupa untuk selalu diambil hikmahnya ya, dan jangan lupa untuk selalu mengikuti podcast-podcast menarik atau video-video menarik di kanal YouTube SMA Plus Asalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.